beli ini. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel ini dalam topik tentang mendekorasi bathroom. Nah, sebetulnya edisi kali ini tadinya mau melakukan bathroom tour ya. Namun karena dalam proyek interior bathroom ini dilakukan sebagian besar oleh kami sendiri, DIY gitu, jadi saya ingin memaparkan bagaimana runutannya. Buat teman-teman yang tertarik dengan topik ini dan merasa suka dengan apa yang saya share, tolong like dan subscribe ya, supaya ke depan apabila ada info terbaru akan tahu. Nah teman-teman, saya mau mengecat tempat cucian kotor ya. Ini, jadi saya nggak beli baru, maka yang sudah ada di rumah ya. Yang sudah lama ini saya juga lupa nih belinya, mungkin 8-9 tahun lalu atau lebih ya. Jadi mau aku catnya tetap pakai yang sama ya, pakai yang untuk ruangan kemarin itu, karena ini kan si cat ini bisa untuk dinding dan untuk apa namanya, untuk kayu tuh, mebel katanya, jadi buat furniture juga bisa. Masih sama dengan kamar mandi dan living room. Nah ini sedang siap-siap ya, mau mengecat. Catnya sudah saya masukkan ke sini. Jangan lupa pakai plastik supaya gampang nanti kalau mau merubah warna, nggak harus nyuci-nyuci bersih. Kuas kecil dan roll juga, roll kecil biar cepat ya. Mungkin kuas dulu, kayak yang bagian sela-selanya ini kan lebih bagus pakai kuas ya. Kuasnya dulu. Ini warnanya seperti putih, tapi nanti kalau udah kering dia agak biru. Bukan agak ya, memang biru gitu, menjadi biru. Persis seperti living room. Tadinya mau beli lagi. Pernah lihat tuh di Tekamas ada yang cantik. Tapi yang saya taksir kok harganya 35 euro ya gitu. 35 euro dari Vietnam. Kayak bambu-bambu gini juga, atau enggak yang wicker itu loh, yang kayak apa, rotan-rotan gitu loh. Ini sekitar 700.000 buat ini aja gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau long lasting, bagus ya. Cuma masalahnya ini masih bisa dipakai, dan saya tuh pengen ngabisin ini loh, cat warna biru. Jadi kalau masih bisa dimanfaatkan, nggak, kenapa enggak ya, hari gini gitu loh. Di sini juga sama seperti Indonesia, banyak yang sudah mulai mengalami pengurangan kerja, banyak pabrik tutup, banyak PHK, jadi harus hati-hati dan bijaksana ya mengeluarkan itu untuk sesuatu yang nggak terlalu krusial. Kalau masih bisa diganti dengan yang lain, why not gitu. Dan ini masih bermanfaat, jadi ya sudah. Saya suka ngecat-ngecat gini, nggak tahu kenapa ya, enjoy aja gitu. Kayak relaxing gitu. Nggak suka melihatnya setelah selesai hasilnya, bagus atau tidak langsung terlihat, itu bikin happy ya. Jadi si cat Sunderwonen yang ini nih harganya memang di atas cat dinding dari harganya dia sebenarnya ya. Tapi karena punya dua fungsi, juga bisa untuk furniture gitu. Jadi kalau untuk interior ya, kayaknya pakai ini oke juga gitu. Harganya kan jadi nggak mahal gitu. Kayak untuk kayu itu, cat kayu kan lumayan ya harganya mahal. Karena dia biasanya pakai cat khusus kan, cat khusus kayu atau besi. Dan itu kalau pakainya jatuhnya cat kayu dan besi itu biasanya mahal, lebih mahal. Kayak yang punya saya yang di foyer itu, yang untuk sideboard itu kan cat kayu dan besi tapi water base. Jangan itu, udah cat kayu dan besi udah mahal, ditambah water base lagi, jadi lebih mahal lagi dari yang biasanya, karena dia lebih mudah dibersihkannya kan kalau water base. Jadi emang enak tuh pakai follow and blow. Kemarin ya saya ngecat bank itu buat di foyer warna hijau,
maupun sideboard gitu yang biru. Sesudahnya itu udah tinggal direndam pakai air aja, udah kuasnya udah bisa dipakai lagi. Nah ini kuas bekas pakai aku itu. Jadi karena water base, jadi kuasnya bisa dipakai lagi. Dan itu merek-merek yang pakai water base gitu kalau untuk kayu dan besi itu masih langka ya. Aku nggak tahu ya, belum nemu sih. Yang lain biasanya nggak water base gitu, biasanya harus pakai terpentin bersihinnya. Dan itu kalau udah kena gitu kan, kena rock atau apa gitu, aduh bersihnya susah banget. Jadi harga agak mahal, tapi memang ada keuntungan lain ya. Ya tetap lah ya, ada nilai plus ya. Kalau mahal nggak ada nilai plus kan ngapain gitu. Jadi dia selain kualitas juga untuk saat operasional itu memudahkan ya. Jadi menyaka-nyaka sesudah yang terkena pengecatan yang nggak sengaja gitu, jadi bersihnya gampang kalau water base. Aku suka sih so far ya. Belum tahu sih ada nggak merek lain yang untuk cat kayu dan besi tapi water base, belum nyari juga. Tapi yang aku beli di rumah yang Sonar Bonung kalau nggak salah ya, itu merek lain ya, yang kita customize ya. Jadi datang ke situ minta dikocokin gitu di Baumarkt ya, di toko khusus untuk material dan bangunan gitu. Maksudnya untuk material dan garden ya. Jadi di sini ada Baumarkt itu jual khusus untuk alat material selain taman juga. Nah itu di situ harganya yang custom itu lumayan relatif lebih mahal, tapi dia bukan water base. Aku udah pesen kemarin yang warna apa ya, lupa, biru kalau nggak salah. Itu dioplos gitu, karena dioplos kan di Indonesia juga ada lah ya dioplos gitu kan. Dulu waktu ngecat untuk kebutuhan rumah di Indonesia minta yang oplosan gitu. Nah ini tinggal bagian sini. Ini namanya bunga chrysanthemum ya kalau di sini. Kalau di Indonesia kan krisam ya, cangkak. Nah saya tuh karena di sini sekarang halamannya itu masih belum diberi tanah yang khusus untuk tanaman ya, untuk garden gitu, untuk garden. Jadi belum bisa nanam-nanam. Dan lagi pula kan di luar sudah mulai dingin berangin ya, karena sekarang kan musim gugur. Tapi saya tuh pengen banget punya bunga ini, karena dulu waktu kami masih tinggal di apartemen, saya punya balkon kecil dan itu tuh balkonnya penuh bunga-bunga. Senang gitu kalau ada bunga-bunga tuh, moodnya itu kayak apa, ke booster gitu, moodnya itu jadi kebantu gitu, happy gitu ya. At least kan lihat yang indah-indah begini. Nah ini perlu banyak air, mudah-mudahan tahan lama ditanam di sini. Yang jelas dia perlu matahari dan banyak air, dan kamar mandi itu kan lembab ya, jadi mudah-mudahan kalau misalnya lupa nyiram gitu sehari 2 hari gitu nggak cepat layu gitu. Nah ini bunganya setelah dipindahkan. Nah teman-teman, kita mulai masuk ya. Nah ini yang sudah saya siapkan lampunya. Jadi ini adalah semua untuk dekorasi kamar mandi ini ya, udah disiapkan. Ada tray ini, anyaman, terus tanaman-tanaman, sabun, lilin, bunga-bunga, terus handuk, meja kecil antik, terus hiasan dinding,
bunga. Nah ini, dan ini lukisan-lukisan. Ini yang sudah ada ya. Saya nggak bisa bongkar-bongkar lagi karena selain efisiensi waktu juga ini kacanya berat ya, berat banget. Harus digotong berdua nih kalau untuk memasangkannya itu. Lalu lampu juga sudah dipasang sama Pak suami ya. Jadi sudah fix gitu biar saya nggak harus bongkar-bongkar lagi. Dan yang sudah ada ini adalah tempat tisu ya, toilet paper, karena sudah dipakai kan sehari-hari toiletnya. Lalu ini hiasan yang minggu lalu pernah saya tayangkan juga dalam video sebelumnya. Dan apa namanya, tempat sampah. Terus ini juga gantungan handuk. Dan di sini ada shower cabin ya, itu juga sudah biasa dipakai. Nah ini saya mau nanti digantungkan shower curtainnya. Oh ya, ini gantungan handuk juga sudah ada ya, karena kan kita sudah pakai sebelumnya. Sekarang mau merapikan kamar mandinya dengan dekorasi. Itu jam juga sudah ya, karena kita perlu kadang-kadang kalau berendam biar nggak lupa waktu. Nah sekarang kita mulai dari memasang yang gampang dulu ya. Ini gambarnya cute banget. Nah, rencananya mau dipasang di sini. Sayang sekali sudah gelap, jadi kayaknya besok aja deh itunya, apa, room tournya besok aja. Jadi semalam akhirnya saya tunda dulu untuk menempel-nempelkan dekorasi lainnya karena keburu gelap ya. Jadi kemarin emang mulainya agak sore gitu, dan maghribnya itu jam 5.17 kalau nggak salah, atau pokoknya jam 5.12 atau jam sekitar itulah, lewat jam 5. Jadi waktunya kan pendek ya harinya, jadi kemarin nggak sempat untuk nempel-nempelin dekorasi semua, jadi saya sambung hari ini. Nah hari ini kalau untuk tour cuacanya udah cerah. Nah pagi ini saya mau menempelkan lukisannya. Ini dari Laura Ashley. Ini printing, bukan lukisan asli ya. Tapi saya suka ini warnanya ya, sama temanya. Karena saya nggak mau ngebor, jadi pakai ini. Ini ada di suami saya beli di Amazon kalau nggak salah, supaya nggak harus ngebor keramik ya. Sayang kan kalau harus ngebor keramik. Terpasang akhirnya tanpa ngebor. Nah sekarang menggantungkan shower curtain ya. Saya baru beli di ini dari Yes kan. Ini kain. Sebelumnya kami memakai shower curtain yang plastik, jadi saya mau nyoba pakai yang kain karena ini warnanya cantik banget. Putihnya gitu loh. Putihnya beda dari yang plastik, dia benar-benar putih gitu. Ini pas jumlahnya sama 12, padahal beda merek ya. Karena ini saya belinya dari IKEA. Sealingnya ini sama palang curtain ini belinya dari IKEA, dan ini dari Yes. Kalau dulu namanya Danish Bed ya, perusahaan Denmark ya. Saya mau mengecat ini bekas membeli pasir warna ya. Ini kan botolnya nih, udah saya selotipin, mau dicat pakai Faro and Ball sisa.
yang bekas sideboard buat di toilet, karena saya suka ini vasnya buat nempatin bunga itu pas gitu tingginya. Nah sekarang sudah selesai dicat. Ini made in India, materialnya oke, dan harga juga affordable. Demikian teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu panjang, jadi untuk bathroom tour akan ada di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi.